Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk meraih keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah cita-cita serta idaman pribadi setiap insan yang berumah tangga. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah warahmah bukan berarti keluarga yang tanpa masalah, bukan berarti keluarga yang tanpa ada tantangan sama sekali. Melainkan keluarga yang senantiasa menghadapi tantangan dan masalah tersebut penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Oleh karenanya, terkadang ikhwatallah dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri, permasalahan dan tantangan itu justru acap kali muncul dari faktor internal keluarga kita sendiri. Salah satunya adalah pola hubungan antara kita selaku kepala rumah tangga dengan orang tua yang sudah membesarkan kita sebelum kita berumah tangga. Adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud menjadi salah satu contoh real yang terkadang mungkin kejadian ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW ingin mengadukan pola perilaku orang tuanya. Seorang laki-laki ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna waladi yahtaju mali." Ya Rasul, saya ini sudah berumah tangga, saya punya harta dan saya punya anak istri untuk saya nafkahi. Dan ternyata ayahanda saya berkehendak untuk mengambil harta saya. Apa yang harus saya sikapi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berikan jawaban, "Anta wa maluka li waladik." Tubuh kamu dan harta kamu itu punya kedua orang tuamu. Wa inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya kamu selaku anak merupakan hasil usaha terbaik dari kedua orang tuamu. Fakulu min kasbi auladikum. Oleh karenanya kata Rasulullah, orang tua berhak untuk menikmati hasil jerih payah berupa anak keturunannya. Terkait hadis ini, ikhwatallah, kemudian muncul dalam kajian fikih, apa hukumnya orang tua mengambil harta dari rumah anaknya. Dan akan masalah ini, para ulama kemudian terbagi kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pendapat yang disampaikan oleh madhab Hambali, di mana dalam madhab Imam Hambali, orang tua diperkenankan untuk mengambil harta anaknya secara mutlak, ridho atau tanpa ridho anaknya. Akan tetapi dalam madhab Imam Hambali ini, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni kemudian menyebutkan setidaknya ada dua kriteria syarat kapan orang tua berhak mengambil atau diperbolehkan mengambil dari rumah anaknya. Yang pertama adalah pastikan niat mengambil harta tersebut memang murni untuk kemanfaatan yang hendak diambil oleh orang tuanya dan bukan berniatan ingin memadorotkan, apalagi naudzubillah menghancurkan rumah tangga anaknya. Jadi memang diambilnya itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang tuanya. Dan yang kedua, pastikan harta yang diambil itu memang untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk dibagikan kepada orang lain. Karena terus terang ini adalah sebuah tindakan kezaliman. Bagaimana mungkin orang tua mengambil harta anaknya lantas kemudian untuk diberikan kepada orang lain. Ini pandangan yang pertama. Sementara pandangan yang kedua, ikhwatallah, dan ini pandangan yang insya Allah yang paling rajih, yang paling kuat, adalah pandangan yang diambil oleh tiga madhab. Dalam hal ini Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Ketiga madhab ini memiliki pandangan bahwasannya orang tua memang diperkenankan untuk mengambil harta dari rumah anaknya. Akan tetapi harus ada catatan yang harus diperhatikan, bahwasannya ketika orang tua hendak mengambil dari rumah anaknya, ketahui bahwasannya harta yang ada di rumah anaknya adalah harta murni milik si anaknya itu sendiri. Jadi dalam arti orang tua bukan berarti boleh mengambil seenaknya. Karena walau bagaimanapun Islam mengakui bahwasannya setiap pribadi manusia memiliki hak kepemilikan absolut atas harta yang sudah diusahakannya. Setidaknya dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ar-Risalah terkait hak kepemilikan harta atas hasil usaha seorang anak. Imam Syafi'i mengatakan,
innallaha lamma farada lil abi mirasuhu min ibnihi faja'alahu kawarithin ghairihi. Bahwasanya ketika Allah Ta'ala telah menentukan hak waris dari seorang ayah kepada anaknya, maka secara tidak langsung posisi ayah dalam bab pembagian waris itu disamakan sebagaimana ahli waris yang lain. Sehingga waqad yakunu anqasa hadan min katsirin minal wirasah. Imam Syafi'i melanjutkan, ketika hadirnya ahli-ahli waris yang lain, ini terkadang kehadiran mereka menjadi penyebab besar atau kecilnya bagian warisan dari ayahanda anak tersebut. Dzalika ala anna ibnahu malikun lil mal dunihi. Ini menunjukkan bahwasannya si anak ini memiliki hak kepemilikan atas harta yang telah dimilikinya. Sehingga sebagaimana seorang ayah berhak mendapatkan warisan dari anaknya tersebut, saudara-saudaranya yang lain pun, apakah itu kakaknya ataupun adiknya atau mungkin paman atau siapapun itu, terkadang memiliki hak waris dari warisan yang telah ditinggalkan oleh seorang anak dalam kehidupan dunia ini. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya seorang anak pun punya hak kepemilikan yang absolut atas harta yang telah diusahakannya, sehingga orang tua dalam hal ini tidak semaunya mengambil harta dari rumah anaknya. Dan hal ini pun kemudian difahami oleh beberapa ulama yang lain, seperti saya mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidkar, ketika beliau mengkaji hadis bahwasannya anta wa maluka li abik, bahwasannya tubuh kamu dan harta kamu itu punya orang tuamu, kata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan laisa ala tamlik walakinnahu alal birri bihi wal ikrami lahu. Bahwasannya hadis ini bukan serta-merta menunjukkan orang tua boleh melakukan tindakan sewenang-wenang atas harta anaknya, melainkan hadis ini menjelaskan kepada kita selaku anak-anak untuk senantiasa berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita. Oleh karenanya, ikhwatimullah, terkait masalah ini ada sebuah fatwa yang menarik yang disampaikan oleh Imam Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Al-Islamiyah. Beliau mengatakan bahwasanya ketika orang tua hendak mengambil harta dari rumah anaknya, ada 4 syarat yang harus diperhatikan. Syarat yang pertama adalah pastikan harta yang diambil murni untuk kemanfaatan, tidak untuk memadorotkan si anaknya bersama anak istrinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pastikan harta yang diambil itu bukan harta yang paling urgent, yang paling dibutuhkan oleh istri serta anaknya. Karena ini bisa mengakibatkan buruk dalam kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Dan yang ketiga, ikhwatimullah, pastikan harta yang diambil itu tidak ditujukan untuk dibagikan kepada orang lain, terlebih kepada saudara kandung dari anaknya itu sendiri. Karena kenapa? Karena ketika ada orang tua mengambil harta dari rumah anaknya untuk diberikan kepada anak yang lain, ini adalah sebuah tindakan kezaliman, di mana si orang tua terlalu condong kepada satu anak dan melalaikan rasa cintanya kepada anak yang lain. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Nu'man bin Bashir pernah di waktu kecilnya dibawa oleh ayahandanya yang bernama Bashir bin Abdullah. Jadi dibawa kepada Rasulullah SAW karena dalam satu kesempatan pernah ibunya yang bernama Amarah binti Rawahah berkata kepada ayahnya yang bernama Bashir bin Abdullah. Jadi ibunda dari Nu'man ini berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, berikanlah hibah harta yang berharga untuk anakku ini." Maka kemudian saat itu Bashir bin Abdullah mengatakan, "Saya tidak akan menghibahkan harta ini sebelum Rasulullah yang menjadi saksinya." Hingga akhirnya Bashir bin Abdullah membawa anaknya untuk menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya hendak menghibahkan harta ini kepada anak saya. Tolong engkau menjadi saksi atas hibah ini." Apa jawaban dari Rasulullah saat itu? "Ya Bashir, halaka ibnun ghairu hada?" Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain anak ini? Maka saat itu Bashir mengatakan, "Iya ya Rasulullah, saya punya anak selain dari anak ini." Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Wahala wahabta lahum mislama wahabta lihada?" Wahai Bashir, apakah kamu memberikan hibah
kepada anak yang lain sebagaimana engkau memberikan hibah kepada Nu'man ini? Maka Bashir saat itu menjawab, tidak ya Rasul. Maka Rasulullah SAW berkata, fala ushhidu ala zur. Kalau begitu, kalau seandainya engkau tidak membagikan hibah kepada anak-anakmu yang lain, saya tidak mau menjadi saksi karena ini adalah sebuah tindakan kezaliman. Maka kata Rasulullah, pilihannya, apakah kamu menghibahkan ke seluruh anakmu atau engkau sama sekali tidak memberikan hibah kepada hanya satu anak saja, karena ini adalah sebuah tindakan kezaliman. Dan yang terakhir, ikhwatillahi, syarat yang terakhir, kapan orang tua diperbolehkan mengambil mengambil harta dari rumah anaknya? Syaratnya adalah pastikan harta yang diambil adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kedua orang tuanya. Tidak asal-asalan mengambil begitu saja. Hal ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadisnya sahih insyaallah dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Rasulullah mengatakan, "Inna auladakum hibatullahi lakum fahum amwaluhum idza tajtum ilaiha." Kata Rasulullah, anak-anak kalian itu adalah hibah yang Allah berikan kepada kalian. Oleh karenanya mereka adalah aset yang kalian miliki. Fahum amwaluhum idza tajtum ilaihi. Oleh karenanya bila mana kalian membutuhkan dengan sangat urgent atas harta anak kalian, maka ambillah. Maka inilah kemudian ikhwatillahi 4 syarat yang harus dipenuhi dalam kondisi di mana orang tua memang benar-benar membutuhkan harta dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karenanya ikhwatillahi, singkatnya, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan rumah tangga, baik kita dengan istri dan anak keturunan kita, termasuk dengan orang tua kita, perlu adanya pola komunikasi yang baik antara kita ketika sudah berumah tangga dengan orang tua kita. Dengan harapan jangan sampai orang tua kita merasa kehilangan ketika kita sudah berumah tangga. Pun demikian, ketika kita sudah berumah tangga, kita pun tidak pernah merasa kehilangan kasih sayang serta perhatian dari orang tua yang selama ini sudah membesarkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan, sehingga insya Allah harapannya ikhwatillahi, mudah-mudahan kita menjadi sosok orang tua yang senantiasa menjadi idola bagi istri dan anak keturunan kita. Pun demikian, orang tua kita pun senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kita, baik ketika kita baru lahir dalam kehidupan dunia ini, pun demikian bahkan ketika kita sudah berumah tangga. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, keluarga yang senantiasa arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap problematika dalam kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.